Bermaksud kami akan pergi ke kampung alas roban vulkanisir, yang tepatnya kampung Pasir Pogor sebelah timur. Alas adalah tempat pijakan, dan roban berasal dari kata rob yang berarti air naik. Kata ini sangat dikenal oleh masyarakat pesisir. Kampung Roban sendiri ada di Kecamatan Subah. Roban berada di daerah pantai Laut Jawa. Suasana tempat ini hingga sekarang masih saja diselimuti hawa mistis yang sangat kental. Perkampungan Roban dahulu dikenal dengan Roban Siluman. Konon, pada waktu yang telah lampau, masyarakat Roban banyak yang memiliki ilmu tinggi, hingga dapat merubah dirinya menjadi seekor buaya. Dari sinilah dikenal siluman buaya, yang menjadikan Roban sebagai Roban Siluman. Itulah sedikit artikel yang aku baca saat itu, sampai aku terhenti membacanya, dikarenakan aku dikagetkan oleh kawanku yang dengan sengaja tiba-tiba nongol dari belakang. Oh iya, aku Arga. Aku adalah seorang penulis di sebuah artikel di salah satu web yang aku buat bersama teman-teman lainnya beberapa tahun lalu. Dor, fokus amat. Lagi baca apaan gak? Ya, dia temanku, Andi. Dengan tanpa rasa bersalah, dia langsung menawariku segelas kopi. Lalu Andi pergi masuk ke kios untuk memesan kopi saat itu. Kami berdua hari itu menunggu mobil yang sedang diservis. Bermaksud kami akan pergi ke kampung alas roban vulkanisir, yang tepatnya kampung Pasir Pogor sebelah timur. Esoknya sekitar jam 10, kami bersiap dari Bandung. Rencananya mau lewat jalur timur, yaitu lewat jalur Jalan Muhammad Toha, lanjut ke Sapan Majalaya. Singkat cerita, saat itu jalanan lancar. Bahkan jam 12 lebih, kami sudah di jalur alas roban, tepatnya kilometer 15. Mungkin hanya beberapa kilometer lagi. Di depan kami tinggal belok kiri hingga sampai di tempat yang kami tuju, yaitu kampung Pasir Pogor. Hingga saat map mengarahkan kami untuk berbelok, menunjukkan ke kampung tujuan kami. Sedikit agak masuk sih saat itu, dan cukup lumayan jauh masuk ke dalam. Namun perjalanan tak terasa, karena sepanjang perjalanan, walaupun jalannya kecil dan hampir dikelilingi hutan, pemandangannya cukup memanjakan mata kami. Sekitar pukul 1, kami sudah tiba di satu perkampungan yang begitu terpencil, yang hanya dikelilingi gunung, terbelah sungai yang cukup besar, dan hijau pepohonan sejauh mata memandang. Aku pun parkir persis di sebelah sungai kecil dan bergegas segera turun, menghirup udara segar. Segar banget udaranya. Hari itu
Aku segera siapkan kamera, bermaksud mengambil beberapa video dan foto. Hingga dengan logat Jawa, seorang bapak menghampiri, menanyakan maksud dan tujuan kami. Saat itu, penuh santun kami ulurkan tangan, bersilaturahmi dan memperkenalkan diri. Setelah cukup lama berbincang, aku sangat beruntung. Karena ternyata beliau adalah sesepuh yang dituakan di kampung itu. Orangnya baik, ramah, Pak Mardi namanya. Bahkan kami sampai diajak ke rumahnya. Di kesempatan itu, aku tidak sia-siakan. Aku tanya semua tentang Alas Roban dan sekitarnya. Dari leluhurnya, kebudayaannya, sampai mitos-mitosnya. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Waktu itu Andi sudah memberiku kode untuk segera pamit. Karena waktu itu kami tidak berencana bermalam di sana. Kami hanya bermaksud mencari tahu dari penduduk asli dan membawa foto-foto dan 1 atau 2 video untuk bahan materi kami saat itu. Karena takut kesorean, kami pun pamit. Sekalian kami minta izin untuk mengambil foto di area sekitar. Pak Mardi tanpa sedikit pun keberatan. Beliau mempersilahkan dan menunjukkan ke suatu bukit di mana pemandangan yang begitu menakjubkan akan terlihat dari sana. Dan beliau menambahkan untuk tidak terlalu masuk, karena beliau khawatir selain kami orang baru, waktu itu hari pun sudah mulai sore katanya. Kami pun bergegas ke suatu bukit yang ditunjuk oleh Pak Mardi. Kami berjalan kaki karena rute jalannya hanya jalan setapak yang jaraknya hanya sekitar 300 meter dan lumayan menanjak. Di sepanjang perjalanan selama kaki berjalan, kami sempat melewati 1-2 rumah yang berbentuk setengah tembok, selayaknya rumah pedesaan pada umumnya. Explore nih gak? Celoteh Andi berjalan di depan. Simple jawabku. Karena waktu itu aku sambil menyalakan salah satu kamera yang menggantung di dada. Cepetan ah, takut keburu sore, ucapku setengah mendorong agar langkah kakinya sedikit dipercepat. Singkat cerita, sesampainya kami di atas, kami segera mengambil foto dan video secukupnya sesuai apa yang kami butuhkan. Di tengah perjalanan pulang menuju kembali ke perkampungan dan di mana kami parkirkan mobil, kami dikejutkan dengan seekor kerbau putih atau kerbau albino
yang memisahkan diri dari perkumpulan. Dengan sedikit sombong, Andi mendekatinya dan berkata, Gak. Foto gak, cepet gak. Aku pun segera memotret si Andi. Dengan penuh siaga, Andi pun bergaya persis di samping kerbau itu. Waktu itu jam menunjukkan pukul 5 sore. Kami pun hanya beberapa menit lagi sampai kembali ke perkampungan. Sampai kami dikejutkan ada perempuan yang berdiri di teras satu rumah. Rumah yang sempat tadi kami lewati. Di mana rumah itu cukup agak renggang dengan rumah-rumah yang ada di permukiman. Perempuan itu manggut sambil memegang sebuah sapu. Seolah-olah sedang menunjukkan kalau dia sedang bersih-bersih. Sambil mengucap permisi, aku pun balik manggut. Namun anehnya, saat itu Andi hanya menundukkan kepala dan mempercepat langkah kakinya. Aku pun segera menyusulnya. Dari rumah tersebut sampai ke pemukiman, si Andi tidak seperti biasanya. Banyak diam dan dia terlihat sedikit cemas. Kenapa lo? Tanyaku sedikit heran. Enggak ada apa-apa. Cuman capek aja. Pengen balik cepet. Jawabnya yang tegas. Namun justru aku tahu kalau dia menyimpan sesuatu. Waktu itu aku tidak kembali bertanya. Sesampainya di tempat di mana mobil kami terparkir, kami pun segera beranjak pulang ke Bandung. Karena waktu itu sudah menunjukkan jam 5 sore. Sepanjang perjalanan, Andi tidak banyak bicara. Dia hanya sibuk main HP dan mengotak-atik radio di dalam mobil. Sesampainya di Jalan Pantura, kami sejenak berhenti, membeli kopi, istirahat dan sekalian mendinginkan mobil. Saat itu jam menunjukkan sekitar 6.30 selepas maghrib. Setelah parkir, kami masuk ke warung kopi yang tidak sengaja kami duduk bersebelahan dengan seorang supir truk yang sama-sama sedang istirahat. Tanpa disengaja, berawal dari saling sapa dan salam, kami pun mengobrol sambil minum kopi dan sebatang rokok yang kami pegang masing-masing. Ternyata beliau supir Fuso yang tiap minggu melewati jalur Alas Roban, supir logistik Surabaya. Hingga di tengah perbincangan kami dikagetkan dengan satu pertanyaan. Selama di sana ketemu sama mayat hidup gak? Setengah tersenyum menggoda.
Aku dan Andi saling bertatap muka, keheranan, dan balik bertanya. Maksudnya, Pak? Tanya Andi. Yonda, siapa tahu kalian ketemu sesuatu di sana. Jawab Pak Supir, menunjukkan kalau pertanyaan tadi tidak usah dipikirkan dan tidak penting juga. Namun, Andi seolah-olah tertarik dengan pertanyaan itu. Ah, serius, Pak? Tanya Andi setengah memaksa. Waktu itu, aku justru jadi kepikiran dalam hati. Jangan-jangan Andi menemukan sesuatu. Pantesan dari tadi dia mendadak jadi pendiam dan pengen buru-buru pulang. Celotehan di pikiranku terpotong karena cerita Pak Supir. Katanya, selain dulu adalah tempat pembuangan mayat, ada cerita yaitu sosok Petrus, sosok yang tidak bisa mati, dan sosok perempuan cantik yang suka menampakkan diri. Namun jelmaannya selain menjadi sosok perempuan cantik, dia suka menampakkan menjadi seekor kerbau. Tapi ya saya yang tidak percaya. Karena alhamdulillah sekian lama saya bolak-balik ke jalan itu, saya tidak pernah ngalamin ya. Tapi kalau sekelebetan mah sering. Tapi ya itu wajar lah. Tambah ucap Pak Supir. Di situ aku dan Andi kembali saling bertatapan. Dan aku yakin kalau kami punya pemikiran yang sama. Namun tidak mau membicarakan sama sekali sedikit pun. Akan tetapi aku lihat wajah Andi sedikit agak cemas dan pucat. Singkat cerita kami pun beranjak pulang. Dan berpamitan kepada ibu warung dan pada Pak Supir truk. Waktu itu kami terpisah karena ternyata Pak Supir menuju ke Surabaya dan kami ke arah Bandung. Di tengah perjalanan menuju Bandung, kami berdua hanya terdiam. Hanya suara musik yang sengaja kami kencangkan. Berharap mencairkan suasana. Jam 8 lewat, kami sudah kembali di Bandung. Kami sudah memasuki area yang ramai. Dan mobil pun terkena macet lampu merah di salah satu jalan utama kota itu. Tiba-tiba Andi mendadak bicara tanpa saya minta. Tahu nggak? Pas gue lagi selfie sama kerbau tadi, sebenarnya gue nggak kuat tuh nahan bau bangkai. Ya, gue nggak nuduh sih kalau bau bangkai bersumber dari kerbau itu. Ya masa sih kerbau hidup tapi sudah bau bangkai. Dan awalnya juga gue nggak permasalahin masalah ini. Cuman gue kaget aja sama cerita Pak Supir tadi.
Serius? Terus? Nah, terus ketika kita ketemu sama perempuan tadi, lu tau gak kenapa gue bertingkah aneh? Nah iya itu tuh. Lu kenapa sih tadi? Lu ngeh gak sih kalau rumah yang sedang dibersihin perempuan tadi, rumahnya digembok dari luar loh gak? Terus gue lihat ada wajah yang ngintip dari balik tirai. Ya, gue gak nuduh langsung juga kalau dia itu makhluk halus. Cuman ganjil aja. Cukup buat gue takut. Nih, logikanya ya. Masa ada seseorang yang lagi nyapu teras rumah, tapi rumahnya digembok dari luar. Ditambah kayak ada seseorang yang ngintip dari dalam. Udah nih, besok aja ceritanya. Gue di rumah lagi sendirian tau. Aku tutup pembicaraan waktu itu, bermaksud agar perasaan tidak terlalu jauh ke bawah oleh ketakutan. Singkat cerita, aku mengantar Andi pulang ke rumahnya yang terletak di daerah Cipaganti. Dan aku segera pulang ke rumah di salah satu pemukiman di Kopo. Di sepanjang jalan dari Cipaganti ke Kopo, aku jadi memikirkan apa kata Andi dan Pak Supir. Memang sih bukan aku yang ngalamin langsung, tapi cukup membuatku takut dan cemas. Sesampainya di rumah, baru saja aku duduk di sofa, aku dikagetkan dengan pesan WA dari Andi yang isinya, "Gak, lo lihat deh." Sambil mengirimkan foto yang saat dia berfoto sama kerbau sore tadi di sana. Yang isi foto itu hanya Andi seorang, tanpa ada kerbau di sebelahnya.